Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil di pinggiran Rawa Rontek, hidup seorang pemuda bernama Wiranto. Dia bukanlah pemuda biasa. Wiranto adalah pewaris ilmu kebal legendaris yang turun-temurun diwariskan dalam keluarganya. Ilmu itu, konon, membuat pemiliknya kebal terhadap senjata tajam, bahkan peluru sekalipun. Tapi, siapa sangka, ilmu sakti itu justru menjadi awal petaka dalam hidupnya. Wiranto tumbuh besar dalam lingkungan yang keras. Ayahnya, seorang jawara desa, tewas dalam perkelahian saat Wiranto masih kecil. Sejak itu, ibunya, Embok Darmi, berjuang sendirian membesarkan Wiranto dan adik-adiknya. Embok Darmi adalah wanita kuat, tapi hidupnya penuh derita. Dia sering menjadi bulan-bulanan cibiran dan pelecehan dari orang-orang di sekitarnya, termasuk dari saudara-saudara suaminya sendiri. Nah, salah satu yang paling sering bikin masalah adalah pamannya sendiri, Mbah Kromo. Mbah Kromo ini punya sifat buruk, suka mabuk-mabukan dan kalau udah mabuk, mulutnya nggak bisa dijaga. Dia sering melecehkan Embok Darmi, bahkan di depan anak-anaknya. Wiranto, yang sejak kecil sudah punya jiwa pemberani, nggak terima melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Tapi, sebagai anak kecil, dia nggak bisa berbuat banyak. Seiring berjalannya waktu, Wiranto semakin dewasa. Ilmu kebalnya pun semakin matang. Dia mulai dikenal sebagai pemuda yang disegani di desanya. Tapi, di balik sikapnya yang tegas, ada dendam yang terus menggerogoti hatinya. Dendam terhadap Mbah Kromo, yang selama ini menghina ibunya. Suatu malam, saat Wiranto pulang dari mengaji, dia mendengar teriakan dari rumahnya. Begitu masuk, dia melihat Mbah Kromo sedang mabuk berat dan memaki-maki ibunya. Kali ini, pelecehannya lebih parah dari biasanya. Mbah Kromo bahkan sampai memukul Embok Darmi hingga terjatuh. Wiranto nggak bisa menahan amarah lagi. Dia langsung menghampiri Mbah Kromo dan menyeretnya keluar rumah. "Cukup. Udah bertahun-tahun kau hina ibuku. Sekarang, aku yang akan menghabisi kau," teriak Wiranto dengan suara menggema. Mbah Kromo, yang masih dalam keadaan mabuk, cuma tertawa sinis. "Kau pikir kau siapa? Anak kecil? Kau cuma bisa mengandalkan ilmu kebalmu. Tapi ingat, ilmu itu nggak akan bisa melindungi ibumu dari aib yang sudah kau berikan." Kalimat itu seperti tamparan keras buat Wiranto. Dia langsung menarik golok yang selalu dibawanya kemana-mana. Tanpa berpikir panjang, dia menghujamkan golok itu ke tubuh Mbah Kromo. Darah pun mengalir deras, membasahi tanah di sekitarnya. Embok Darmi, yang melihat kejadian itu, langsung berteriak histeris. "Wiranto, apa yang kau lakukan? Dia masih pamanmu." Tapi, Wiranto sudah nggak bisa diajak bicara. Matanya merah penuh amarah. "Ibu, selama ini aku diam saja. Tapi, kali ini, dia sudah keterlaluan. Aku nggak akan biarkan siapapun menghina ibu, bahkan jika itu keluargaku sendiri." Kejadian itu pun menyebar cepat ke seluruh desa. Wiranto, yang selama ini dihormati, kini menjadi buruan. Dia dianggap sebagai pembunuh kejam yang tega membantai pamannya sendiri. Tapi, Wiranto nggak peduli. Baginya, dendam sudah terbalaskan. Setelah kejadian malam itu, Wiranto menghilang dari desa. Kabarnya, dia melarikan diri ke hutan belantara Rawa Rontek, tempat yang dikenal angker dan penuh misteri. Warga desa pun gempar. Ada yang bilang Wiranto akan mati di hutan itu, ada juga yang bilang dia akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Tapi, satu hal yang pasti, Wiranto telah menjadi buronan. Di tengah hutan, Wiranto berusaha bertahan hidup. Dia makan apa saja yang bisa ditemukan, minum dari sungai kecil, dan tidur di bawah pohon-pohon besar. Tapi, yang paling berat bukanlah rasa lapar atau dinginnya malam. Yang paling berat adalah rasa bersalah yang terus menghantuinya. Setiap kali dia menutup mata, bayangan Mbah Kromo yang terbaring berlumuran darah selalu muncul. "Apakah aku sudah melakukan hal yang benar?" gumam Wiranto suatu malam, sambil memandang langit yang dipenuhi bintang. Tapi, dia nggak punya waktu lama untuk merenung. Beberapa hari kemudian, sekelompok warga desa yang dipimpin oleh kepala desa mulai mencarinya. Mereka membawa golok, tombak, dan bahkan senjata api. "Wiranto harus dihukum. Dia sudah membunuh saudaranya sendiri," teriak kepala desa. Wiranto tahu, dia nggak bisa terus bersembunyi. Dia harus mengambil tindakan. Tapi,
Apa yang bisa dia lakukan? Melawan warga desa yang jumlahnya puluhan? Atau menyerahkan diri dan menerima hukuman? Di tengah kebingungannya, Wiranto teringat akan satu hal, ilmu kebalnya. Selama ini, dia hanya menggunakan ilmu itu untuk melindungi diri. Tapi, kali ini, dia merasa harus menggunakan ilmu itu untuk sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Wiranto memutuskan untuk kembali ke desa. Dia tahu, ini adalah langkah yang sangat berisiko. Tapi, dia juga tahu, dia nggak bisa terus lari dari masalah. Begitu sampai di desa, Wiranto langsung disambut dengan teriakan dan ancaman. "Wiranto, kau berani kembali?" teriak seorang warga sambil mengacungkan golok. Tapi, Wiranto tetap tenang. Dia berdiri tegak, matanya tajam menatap orang-orang di depannya. "Aku kembali bukan untuk melawan kalian. Aku kembali untuk meminta maaf," ujarnya dengan suara lantang. Warga desa pun terkejut. Mereka nggak menyangka Wiranto akan berkata seperti itu. Tapi, kepala desa nggak mudah percaya. "Maaf, kau sudah membunuh Mbah Kromo. Apa maafmu bisa menghidupkannya kembali?" Wiranto menghela napas. "Aku tahu, apa yang aku lakukan salah. Tapi, aku juga nggak bisa diam melihat ibuku diperlakukan seperti itu. Aku hanya ingin melindungi keluargaku." Kalimat itu membuat beberapa warga desa mulai berpikir. Mereka tahu, Mbah Kromo memang punya sifat buruk. Tapi, tetap saja, pembunuhan adalah dosa besar. Akhirnya, kepala desa memutuskan untuk mengadakan musyawarah. Wiranto akan diadili secara adat, dengan melibatkan seluruh warga desa. Di tengah musyawarah, tiba-tiba ada seorang tetua desa yang berdiri. "Wiranto, kau punya ilmu kebal. Tapi, apakah kau juga punya keberanian untuk menerima konsekuensi dari perbuatanmu?" Wiranto mengangguk. "Aku siap menerima apapun hukumannya. Tapi, sebelum itu, aku ingin meminta satu hal. Jangan ganggu ibuku lagi. Dia sudah cukup menderita." Tetua desa itu pun terdiam. Dia memandang Wiranto dengan tatapan penuh arti. "Baiklah, tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." Wiranto menatap tetua desa itu penuh harap. "Apa syaratnya?" "Kau harus pergi ke Gunung Keramat dan mencari bunga kehidupan. Bunga itu adalah simbol penebusan dosa. Jika kau berhasil membawanya kembali, maka desa ini akan memaafkanmu." Wiranto pun setuju. Dia tahu, perjalanan ke Gunung Keramat itu nggak akan mudah. Tapi, dia nggak punya pilihan lain. Keesokan harinya, Wiranto berangkat ke Gunung Keramat. Perjalanannya penuh rintangan. Dia harus melewati jurang curam, melawan binatang buas, dan bahkan menghadapi makhluk-makhluk gaib yang menghuni gunung itu. Tapi, Wiranto nggak menyerah. Dia terus berjalan, mengandalkan ilmu kebalnya dan tekad yang kuat. Hingga akhirnya, setelah berhari-hari berjuang, dia berhasil menemukan bunga kehidupan. Dengan bunga itu di tangan, Wiranto kembali ke desa. Warga desa pun terkejut melihatnya. Mereka nggak menyangka Wiranto bisa selamat dari perjalanan itu. Tetua desa pun memeriksa bunga itu. "Kau memang pantas mendapatkan pengampunan, Wiranto. Tapi, ingat, ini bukan akhir. Masih ada banyak hal yang harus kau perbaiki." Wiranto mengangguk. "Aku mengerti. Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik." Wiranto berdiri di tengah lapangan desa. Bunga kehidupan masih tergenggam erat di tangannya. Warga desa berkumpul. Mata mereka tertuju padanya. Ada yang memandang dengan penuh harap. Ada juga yang masih menyimpan kecurigaan. Tetua desa, yang tadi memberikan syarat, melangkah maju dan mengambil bunga itu dari tangan Wiranto. "Kau telah membuktikan keberanianmu, Wiranto. Tapi, ingat, penebusan dosa bukan hanya tentang membawa bunga ini. Kau harus membuktikan bahwa kau layak dimaafkan," kata tetua desa dengan suara berat. Wiranto mengangguk, tapi hatinya bertanya-tanya, apa lagi yang harus dia lakukan? Apakah ini akan menjadi siksaan tanpa akhir? Tiba-tiba, dari kerumunan warga, seorang wanita tua muncul. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya bungkuk, tapi matanya masih tajam. Itu adalah Nyi Ronggo, dukun desa yang dikenal sakti dan misterius. "Wiranto," panggil Nyi Ronggo dengan suara parau. "Kau punya ilmu kebal. Tapi apakah kau tahu asal-usul ilmu itu? Apakah kau tahu mengapa ilmu itu diberikan padamu?"
Wiranto terdiam. Selama ini, dia hanya tahu bahwa ilmu kebal itu turun-temurun dalam keluarganya. Tapi, dia nggak pernah bertanya lebih jauh. Nyi Ronggo tersenyum sinis. Ilmu kebal rawa rontek bukan sekadar warisan. Itu adalah kutukan. Setiap orang yang mewarisi ilmu itu akan dikutuk untuk hidup dalam penderitaan. Kau sudah merasakannya, bukan? Dendam, kesedihan, dan rasa bersalah yang terus menghantuimu. Wiranto merasa dadanya sesak. Dia nggak bisa menyangkal kata-kata Nyi Ronggo. Selama ini, hidupnya memang penuh dengan penderitaan. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Wiranto, suaranya gemetar. Nyi Ronggo mendekat. Wajahnya hanya berjarak sejengkal dari Wiranto. Kau harus menemukan pusaka rawa rontek. Pusaka itu adalah kunci untuk membebaskan dirimu dari kutukan. Tapi, hati-hati, Wiranto. Banyak yang sudah mencoba, tapi nggak ada yang pernah kembali. Warga desa pun berbisik-bisik. Pusaka rawa rontek adalah legenda yang sudah lama terlupakan. Konon, pusaka itu disimpan di dalam gua keramat, dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang nggak bisa dikalahkan. Wiranto menarik napas dalam-dalam. Dia tahu, ini adalah jalan satu-satunya. Baiklah, aku akan mencari pusaka itu. Nyi Ronggo mengangguk puas. Tapi, ingat, Wiranto, kau nggak bisa pergi sendirian. Kau butuh teman yang bisa membantumu. Wiranto memandang ke sekeliling. Siapa yang mau menemaninya dalam perjalanan berbahaya ini? Tiba-tiba, seorang pemuda melangkah maju. Itu adalah Joko, sahabat kecil Wiranto yang selama ini diam-diam mendukungnya. Aku akan ikut. Wiranto, kita sudah bersama sejak kecil. Aku nggak akan biarkan kau menghadapi ini sendirian, kata Joko dengan tegas. Wiranto tersenyum tipis. Setidaknya, dia nggak sendirian. Keesokan harinya, Wiranto dan Joko memulai perjalanan mereka menuju Gua Keramat. Perjalanan itu nggak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat, menyusuri sungai berarus deras, dan mendaki tebing curam. Saat mereka sampai di depan gua, suasana terasa mencekam. Udara dingin menusuk tulang, dan suara-suara aneh bergema dari dalam gua. Kita harus masuk, bisik Wiranto, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Joko mengangguk, meski wajahnya pucat ketakutan. Begitu mereka masuk, gua itu ternyata lebih gelap dan lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Dinding-dinding gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh, seolah-olah menceritakan kisah-kisah horor yang terjadi di tempat ini. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok-sosok bayangan. Mereka adalah makhluk gaib penjaga gua. Wajah mereka mengerikan, mata mereka menyala-nyala, dan suara mereka seperti jeritan yang memekakkan telinga. Wiranto dan Joko berusaha melawan, tapi makhluk-makhluk itu terlalu kuat. Ilmu kebal Wiranto pun gak banyak membantu, karena makhluk-makhluk itu menyerang dengan kekuatan gaib. Kita harus lari, teriak Joko, menarik lengan Wiranto. Tapi, Wiranto nggak mau menyerah. Dia tahu, dia harus menemukan pusaka itu. Aku nggak bisa mundur. Joko, kau bisa pergi jika kau mau. Joko menggeleng. Aku nggak akan meninggalkanmu. Wiranto, kita sudah sampai sejauh ini. Kita harus menyelesaikan ini bersama. Dengan tekad yang bulat, mereka terus berjalan, menghindari serangan makhluk-makhluk gaib itu. Hingga akhirnya, mereka sampai di ruangan besar di dalam gua. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar batu, dan di atasnya, terletak pusaka rawa rontek. Pusaka itu adalah sebuah keris, tapi bukan keris biasa. Bilahnya berkilauan dengan cahaya aneh, seolah-olah memiliki kekuatan sendiri. Wiranto melangkah maju, tangannya meraih keris itu. Tapi, begitu dia menyentuhnya, dia merasakan energi yang sangat kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Kau telah menemukan pusaka itu, Wiranto. Suara Nyi Ronggo tiba-tiba terdengar, meski dia nggak ada di sana. Tapi, ingat, kekuatan ini datang dengan harga yang harus kau bayar. Wiranto nggak mengerti apa maksudnya. Tapi, dia nggak punya waktu untuk berpikir. Makhluk-makhluk gaib itu sudah mendekat, siap menyerang. Dengan keris di tangan, Wiranto merasa kekuatannya bertambah. Dia berhasil mengusir makhluk-makhluk itu, tapi dia juga merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Wiranto, kau baik-baik saja? Tanya Joko, khawatir. Wiranto mengangguk.
Tapi dia nggak bisa menjelaskan perasaan aneh yang sedang dia alami. Mereka pun berhasil keluar dari gua, membawa pusaka itu. Wiranto dan Joko berhasil keluar dari gua keramat. Pusaka rawa rontek masih tergenggam erat di tangan Wiranto. Tapi, perasaan aneh yang menggelitik di hatinya semakin kuat. Dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang gak bisa dia jelaskan. Kita harus cepat kembali ke desa, kata Joko, memecahkan keheningan. Warga desa pasti sudah menunggu. Wiranto mengangguk, tapi langkahnya terasa berat. Setiap kali dia melangkah, dia merasa seperti ada beban yang menahan tubuhnya. Apakah ini efek dari pusaka itu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Saat mereka sampai di desa, warga sudah berkumpul di lapangan. Nyi Ronggo, sang dukun, berdiri di tengah-tengah. Matanya tajam menatap Wiranto. Kau berhasil membawa pusaka itu, ujar Nyi Ronggo. Suaranya datar tapi penuh arti. Tapi, apakah kau siap menerima konsekuensinya? Wiranto nggak menjawab. Dia nggak tahu apa yang harus dikatakan. Dia hanya menyerahkan pusaka itu kepada Nyi Ronggo, berharap ini akan mengakhiri semuanya. Nyi Ronggo mengambil pusaka itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Pusaka rawa rontek telah kembali. Tapi, ingat, Wiranto, ini bukan akhir. Kau masih punya satu tugas terakhir. Wiranto mengerutkan kening. Apalagi yang harus aku lakukan? Kau harus mengembalikan pusaka ini ke tempat asalnya. Tapi, bukan gua keramat. Kau harus membawanya ke puncak Gunung Merapi, tempat pusaka ini pertama kali diciptakan, jawab Nyi Ronggo. Warga desa pun berbisik-bisik. Gunung Merapi adalah tempat yang sangat berbahaya. Banyak yang mencoba mendakinya, tapi nggak pernah kembali. Wiranto merasa nggak punya pilihan. Dia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Baiklah, aku akan pergi ke Gunung Merapi. Joko, yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju. Aku akan ikut. Wiranto, kita sudah bersama sampai sejauh ini. Aku nggak akan biarkan kau pergi sendirian. Wiranto tersenyum tipis. Dia bersyukur masih punya sahabat seperti Joko. Keesokan harinya, mereka berdua memulai perjalanan menuju Gunung Merapi. Perjalanan itu penuh dengan rintangan. Mereka harus melewati hutan belantara, menyeberangi sungai berarus deras, dan mendaki tebing curam. Saat mereka sampai di kaki Gunung Merapi, suasana terasa mencekam. Udara dingin menusuk tulang, dan suara gemuruh dari dalam gunung membuat jantung mereka berdebar-debar. Kita harus cepat, bisik Wiranto, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mereka mulai mendaki, langkah demi langkah. Tapi, semakin tinggi mereka naik, semakin berat langkah Wiranto. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Wiranto, kau baik-baik saja? Tanya Joko, khawatir. Wiranto mengangguk, tapi dia nggak bisa menyembunyikan rasa sakit yang mulai menggerogoti tubuhnya. Saat mereka sampai di puncak, mereka melihat sebuah altar batu. Di atas altar itu, ada lubang kecil yang memancarkan cahaya aneh. Ini tempatnya, gumam Wiranto, sambil mengeluarkan pusaka itu dari sarungnya. Tapi, sebelum dia bisa meletakkan pusaka itu di altar, tiba-tiba ada suara gemuruh yang sangat keras. Gunung Merapi mulai bergetar, dan dari dalam lubang itu, muncul sosok besar berwujud api. Kau berani membawa pusaka ini kembali ke sini? Suara itu bergema, membuat Wiranto dan Joko gemetar ketakutan. Wiranto mencoba tetap tenang. Aku hanya ingin mengembalikan pusaka ini ke tempat asalnya. Aku nggak berniat jahat. Sosok api itu mendekat. Matanya menyala-nyala. Kau nggak tahu apa yang kau lakukan. Manusia, pusaka ini adalah sumber kekuatan besar, tapi juga sumber kutukan. Jika kau meletakkannya di sini, kau akan membebaskan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Wiranto terkejut. Dia nggak menyangka akan ada konsekuensi sebesar ini. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Sosok api itu terdiam sejenak, lalu berkata, kau harus memilih. Meletakkan pusaka ini di sini dan membebaskan kekuatan itu, atau membawanya kembali dan hidup dengan kutukan selamanya. Wiranto merasa terjebak. Dia nggak tahu harus memilih yang mana. Tapi, tiba-tiba, dia teringat akan ibunya, Embok Darmi, dan semua penderitaan yang sudah dia alami. Aku memilih untuk membawa pusaka ini kembali, kata Wiranto dengan tegas.
Aku nggak ingin dunia ini hancur karena keputusanku. Sosok api itu mengangguk, seolah-olah menghargai keputusan Wiranto. Kau telah membuat pilihan yang bijaksana. Tapi, ingat, hidupmu akan selalu dipenuhi dengan penderitaan. Wiranto mengangguk. Dia sudah siap menerima apapun konsekuensinya. Dia dan Joko pun mulai turun dari gunung, membawa pusaka itu kembali. Tapi, perasaan aneh dalam diri Wiranto semakin kuat. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. "Wiranto, kau baik-baik saja?" tanya Joko, khawatir. Wiranto mengangguk, tapi dia nggak bisa menyembunyikan rasa sakit yang mulai menguasai tubuhnya. Saat mereka sampai di desa, warga desa menyambut mereka dengan penuh harap. Tapi, Wiranto nggak bisa merasakan kebahagiaan. Dia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Nyi Ronggo mendekat, matanya tajam menatap Wiranto. "Kau telah membuat pilihan yang berat, Wiranto. Tapi, ingat, ini bukan akhir. Kau masih punya satu tugas terakhir." Wiranto mengerutkan kening. "Apalagi yang harus aku lakukan?" "Kau harus menghancurkan pusaka itu. Tapi, untuk melakukannya, kau harus mengorbankan dirimu sendiri," jawab Nyi Ronggo. Wiranto terdiam. Dia nggak tahu harus berkata apa. Tapi, dia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. "Baiklah, aku akan melakukannya," kata Wiranto dengan suara lantang. Warga desa pun terkejut. Mereka nggak menyangka Wiranto akan rela mengorbankan dirinya sendiri. "Wiranto, kau nggak perlu melakukan ini," kata Joko, matanya berkaca-kaca. Wiranto tersenyum tipis. "Ini adalah pilihanku, Joko. Aku nggak bisa terus hidup dengan kutukan ini. Aku harus mengakhirinya." Dia pun mengambil pusaka itu, lalu mengarahkannya ke dadanya. Dengan satu tarikan napas dalam, dia menghujamkan pusaka itu ke tubuhnya sendiri. Darah pun mengalir deras, membasahi tanah di sekitarnya. Warga desa berteriak histeris, tapi Wiranto hanya tersenyum. Dia merasa lega, seperti beban yang selama ini menahannya akhirnya terlepas. Darah Wiranto mengalir deras, membasahi tanah di sekitarnya. Warga desa berteriak histeris, sementara Joko berlutut di sampingnya, matanya berkaca-kaca. "Wiranto, jangan tinggalkan aku," teriak Joko. Suaranya pecah oleh tangisan. Tapi, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Darah yang mengalir dari tubuh Wiranto mulai berkilauan, seolah-olah memiliki cahaya sendiri. Pusaka rawa rontek yang masih menancap di dadanya pun mulai bergetar, lalu pecah berkeping-keping. Dari pecahan pusaka itu, muncul cahaya terang yang menyilaukan. Warga desa menutup mata, takut melihat apa yang terjadi. Saat cahaya itu mereda, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. Wiranto masih terbaring di tanah, tapi lukanya sudah sembuh. Dia perlahan membuka mata, dan yang terlihat bukanlah mata manusia biasa, tapi mata yang berkilauan seperti bintang. "Wiranto, kau masih hidup?" tanya Joko, suaranya gemetar. Wiranto mengangguk perlahan, tapi dia nggak bisa bicara. Dia merasa seperti ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang jauh lebih besar dari ilmu kebal yang pernah dia miliki. Nyi Ronggo, sang dukun, mendekat dengan langkah pelan. Matanya tajam menatap Wiranto. "Kau telah melewati ujian terberat, Wiranto. Kini, kau bukan lagi manusia biasa. Kau adalah penjaga baru Rawa Rontek." Wiranto mengerutkan kening. "Penjaga? Apa maksudmu?" Nyi Ronggo tersenyum tipis. "Pusaka itu bukan sekadar benda. Itu adalah penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dengan menghancurkan pusaka itu, kau telah mengambil alih peran sebagai penjaga baru." Wiranto merasa pusing. Dia nggak menyangka akan ada konsekuensi sebesar ini. "Tapi, aku nggak mau jadi penjaga. Aku hanya ingin hidup tenang." Nyi Ronggo menggeleng. "Kau nggak punya pilihan, Wiranto. Ini adalah takdirmu. Tapi, jangan khawatir, kau nggak sendirian." Tiba-tiba, dari kerumunan warga, muncul seorang wanita muda. Rambutnya hitam legam, matanya tajam seperti elang, dan dia membawa tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol aneh. "Nama aku Rara," kata wanita itu dengan suara tegas. "Aku adalah penjaga sebelumnya. Tapi, karena usia, aku nggak bisa lagi menjalankan tugas ini. Sekarang,
Giliranmu, Wiranto. Wiranto merasa semakin bingung. Tapi, aku nggak tahu apa-apa tentang menjadi penjaga. Aku bahkan nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Rara tersenyum. Aku akan membimbingmu. Tapi, ingat, ini bukan tugas yang mudah. Kau akan menghadapi banyak rintangan, dan musuh-musuh yang jauh lebih kuat dari apa yang pernah kau bayangkan. Joko, yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju. Aku akan membantu Wiranto. Kita sudah bersama sampai sejauh ini. Aku nggak akan biarkan dia menghadapi ini sendirian. Rara memandang Joko dengan tatapan penuh arti. Kau punya hati yang kuat, Joko. Tapi, ingat, ini bukan perjalanan biasa. Kau harus siap menghadapi apapun. Joko mengangguk. Aku siap. Dengan demikian, Wiranto, Joko, dan Rara memulai perjalanan baru mereka. Tapi, mereka nggak tahu, ada bahaya besar yang sedang mengintai. Di suatu tempat yang jauh, di dalam hutan gelap, sekelompok makhluk gaib sedang berkumpul. Mereka adalah sisa-sisa dari penjaga lama yang dikalahkan oleh Rara bertahun-tahun lalu. Seseorang telah mengambil alih peran sebagai penjaga baru, kata pemimpin mereka. Sosok tinggi dengan wajah yang gak bisa dilihat dengan jelas. Kita harus menghancurkannya sebelum dia menjadi terlalu kuat. Makhluk-makhluk itu pun setuju. Mereka mulai merencanakan serangan, siap menghancurkan siapapun yang menghalangi mereka. Sementara itu, Wiranto, Joko, dan Rara sedang beristirahat di sebuah pondok kecil di pinggir hutan. Wiranto masih merasa nggak nyaman dengan peran barunya. Rara, apa yang sebenarnya harus aku lakukan sebagai penjaga? Tanya Wiranto, mencoba memahami situasinya. Rara duduk di sampingnya, matanya menatap api unggun. Tugasmu adalah menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Kau harus memastikan bahwa kekuatan gaib nggak digunakan untuk hal-hal jahat. Tapi, ingat, musuhmu nggak hanya makhluk gaib. Ada juga manusia yang ingin menyalahgunakan kekuatan itu. Wiranto mengangguk, tapi dia masih merasa nggak yakin. Aku nggak tahu apakah aku bisa melakukan ini. Rara menepuk bahunya. Kau punya kekuatan yang besar, Wiranto. Tapi, yang lebih penting, kau punya hati yang baik. Itu yang akan membantumu melalui semua ini. Tiba-tiba, Joko yang sedang berjaga di luar berteriak. Ada sesuatu di luar sini. Wiranto dan Rara langsung berdiri, siap menghadapi apapun yang datang. Tapi, yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Seorang anak kecil, mungkin berusia sekitar 10 tahun, berdiri di depan pondok. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dia memegang boneka yang sudah rusak. Siapa kau? Tanya Wiranto, mencoba menenangkan anak itu. Anak itu nggak menjawab. Dia hanya menatap Wiranto dengan tatapan yang membuat bulu kuduk merinding. Rara mendekat. Matanya tajam menatap anak itu. Ini bukan anak biasa. Dia adalah jelmaan dari makhluk gaib. Wiranto merasa ngeri. Apa yang harus kita lakukan? Rara mengangkat tongkatnya. Kita harus mengusirnya sebelum dia melakukan sesuatu yang berbahaya. Tapi, sebelum mereka bisa bertindak, anak itu tiba-tiba tertawa. Suaranya seperti gemerisik daun kering. Lalu, dia menghilang begitu saja, meninggalkan boneka rusak itu di tanah. Wiranto merasa ngeri. Apa yang baru saja terjadi? Rara menghela napas. Ini baru awal, Wiranto. Masih banyak hal yang harus kita hadapi. Dengan perasaan campur aduk, mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian misterius dengan anak kecil gaib itu, Wiranto, Joko, dan Rara memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan mereka. Suasana malam semakin mencekam. Angin berhembus kencang membawa suara-suara aneh yang seolah berbisik dari kegelapan. Rara, sebagai penjaga sebelumnya, tampak lebih waspada. Matanya terus memindai sekeliling, seolah mengharapkan sesuatu yang tak terduga muncul setiap saat. Kita harus sampai ke desa larangan sebelum fajar, kata Rara tiba-tiba, memecahkan keheningan. Di sana, ada seorang tetua yang mungkin bisa membantu kita memahami kekuatan Wiranto dengan lebih baik. Wiranto mengangguk, meski hatinya dipenuhi keraguan. Desa larangan? Aku pernah dengar cerita tentang tempat itu. Katanya, siapapun yang masuk ke sana nggak pernah kembali. Rara tersenyum tipis. Itu cuma mitos, Wiranto. Tapi, memang benar,
desa itu bukan tempat biasa. Hanya mereka yang punya tujuan kuat yang bisa menemukan jalannya. Joko, yang selama ini diam, tiba-tiba bersuara. Aku nggak peduli seberapa berbahayanya tempat itu. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa menghadapinya. Dengan tekad bulat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Semakin malam, suasana hutan semakin menakutkan. Suara binatang buas terdengar dari kejauhan, dan kadang-kadang mereka melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di antara pepohonan. Tiba-tiba, Rara berhenti. Ada sesuatu di depan, bisiknya, matanya tajam menatap kegelapan. Wiranto dan Joko langsung bersiap. Dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi dengan jubah hitam. Wajahnya tertutup topeng kayu yang diukir dengan simbol-simbol aneh. "Siapa kau?" tanya Wiranto, mencoba menutupi rasa takutnya. Sosok itu nggak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai bergerak. Akar-akar pohon keluar dari tanah, mencoba menjerat kaki mereka. "Lari!" teriak Rara, sambil mengayunkan tongkatnya. Tongkat itu mengeluarkan cahaya terang, memotong akar-akar yang mencoba menangkap mereka. Wiranto dan Joko langsung berlari, tapi sosok itu nggak menyerah. Dia terus mengejar, sambil mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. "Kita nggak bisa terus lari seperti ini," teriak Joko. Napasnya sudah mulai tersengal-sengal. Rara berhenti, lalu memutar tubuhnya dengan cepat. "Kita harus melawan." Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan dari ujung tongkat itu, muncul bola cahaya yang melesat ke arah sosok itu. Tapi, sosok itu nggak terkena. Dia malah menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dalam kebingungan. "Ada apa dengan dia?" tanya Wiranto, matanya masih mencari-cari kehadiran sosok itu. Rara menghela napas. Dia bukan makhluk biasa. Dia adalah salah satu dari penjaga kegelapan. Mereka adalah musuh bebuyutan para penjaga seperti kita. Wiranto merasa dadanya sesak. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin menguasai kekuatan Rawa Rontek. Jika mereka berhasil, dunia ini akan jatuh ke dalam kekacauan, jawab Rara dengan suara berat. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi suasana semakin tegang. Setiap langkah terasa seperti membawa mereka lebih dekat ke bahaya. Saat fajar mulai menyingsing, mereka akhirnya sampai di pinggir desa larangan. Desa itu dikelilingi oleh pagar kayu tinggi, dan gerbangnya dijaga oleh dua patung besar berbentuk harimau. "Kita harus hati-hati," kata Rara. "Desa ini punya aturan sendiri. Jika kita melanggar, konsekuensinya akan sangat berat." Mereka pun memasuki desa. Suasana di dalam sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Desa itu terlihat tenang dan damai, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Warga desa memandangi mereka dengan tatapan curiga, dan setiap langkah mereka diikuti oleh bisik-bisik yang gak jelas. Tiba-tiba, seorang wanita tua muncul dari salah satu rumah. Rambutnya sudah memutih, dan dia memakai baju tradisional yang penuh dengan hiasan. "Kalian mencari tetua larangan?" tanya wanita itu dengan suara parau. Rara mengangguk. "Ya, kami butuh bantuannya." Wanita itu tersenyum tipis. "Dia sedang menunggu kalian. Ikuti aku." Mereka pun mengikuti wanita itu ke sebuah rumah besar di ujung desa. Di dalam rumah itu, seorang pria tua duduk di atas kursi kayu. Matanya tertutup, tapi seolah-olah dia bisa melihat segalanya. "Selamat datang, Wiranto," kata pria tua itu tiba-tiba, membuat Wiranto terkejut. "Kau tahu namaku?" tanya Wiranto, bingung. Pria tua itu tersenyum. "Aku tahu segalanya tentangmu. Kau adalah penjaga baru, dan kau punya tugas besar di depanmu." Wiranto merasa ngeri. Apa yang harus aku lakukan? Pria tua itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah peta muncul di udara. "Kau harus menemukan batu keabadian. Batu itu adalah kunci untuk mengalahkan penjaga kegelapan. Tapi, ingat, perjalananmu gak akan mudah. Kau akan menghadapi banyak rintangan, dan mungkin kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga." Wiranto merasa dadanya sesak. Apa yang harus aku korbankan? Pria tua itu menggeleng. Itu adalah rahasia yang hanya akan terungkap saat waktunya tiba. Dengan perasaan campur aduk, Wiranto, Joko, dan Rara pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Setelah menerima petunjuk dari tetua larangan, Wiranto, Joko,
dan Rara memutuskan untuk segera mencari batu keabadian. Peta yang diberikan oleh tetua itu menunjukkan lokasi batu tersebut berada di tengah Danau Larva, sebuah tempat yang dikenal angker dan penuh dengan cerita mistis. Danau Larva? Aku pernah dengar tentang tempat itu, kata Joko, wajahnya pucat. Katanya, danau itu dijaga oleh makhluk gaib yang gak bisa dikalahkan. Rara mengangguk. Benar, tapi kita nggak punya pilihan lain. Batu keabadian adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan penjaga kegelapan. Wiranto merasa berat. Dia tahu perjalanan ini akan penuh dengan bahaya. Tapi dia juga tahu dia nggak bisa mundur sekarang. Ayo, kita harus segera berangkat sebelum malam tiba. Mereka pun memulai perjalanan menuju Danau Larva. Sepanjang jalan, suasana semakin mencekam. Pepohonan tinggi menutupi langit, dan suara-suara aneh terus mengikuti mereka. Saat mereka sampai di tepi danau, suasana semakin menakutkan. Air danau berwarna hitam pekat, dan permukaannya tenang seperti kaca. Tapi, ada sesuatu yang terasa nggak benar. Kita harus mencari cara untuk menyeberangi danau ini, kata Rara, matanya memindai sekeliling. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul gelembung-gelembung besar. Lalu, sosok besar berwujud ular raksasa muncul ke permukaan. Matanya merah menyala, dan sisiknya berkilauan seperti logam. Siapa yang berani mengganggu ketenanganku? Suara ular itu bergema, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Wiranto merasa ngeri, tapi dia mencoba tetap tenang. Kami hanya ingin mencari batu keabadian. Kami nggak berniat jahat. Ular itu mendesis. Lidah bercabangnya menjulur keluar. Batu keabadian adalah harta karunku. Kalian harus membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Rara melangkah maju. Tongkatnya diangkat tinggi. Kami siap membayar apapun. Tapi, kami nggak akan mundur. Ular itu tertawa. Suaranya seperti gemuruh petir. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberikan kalian teka-teki. Jika kalian bisa menjawabnya, aku akan membiarkan kalian mengambil batu itu. Tapi, jika kalian gagal, kalian akan menjadi makananku. Wiranto dan Joko saling memandang, nggak tahu harus berkata apa. Tapi, Rara mengangguk. Kami setuju. Ular itu mendesis lagi, lalu mulai mengeluarkan teka-tekinya. Aku adalah sesuatu yang selalu ada di depanmu, tapi nggak pernah bisa kau sentuh. Apa aku? Wiranto berpikir sejenak. Dia mencoba mengingat semua pelajaran yang pernah dia dapatkan. Tapi, jawabannya nggak kunjung muncul. Joko tiba-tiba bersuara. Bayangan. Jawabannya adalah bayangan. Ular itu terdiam sejenak, lalu mendesis pelan. Benar, kalian memang pintar. Tapi, ini baru permulaan. Dia mengeluarkan teka-teki kedua. Aku bisa berjalan, berlari, dan bahkan terbang. Tapi aku nggak punya kaki. Apa aku? Kali ini, Wiranto yang menjawab. Angin. Jawabannya adalah angin. Ular itu mendesis lagi, tapi kali ini, suaranya terdengar marah. Kalian memang layak mendapatkan batu itu. Tapi, ingat, kekuatan itu datang dengan harga yang mahal. Dia pun menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan mereka dalam keheningan. Rara menghela napas. Kita berhasil. Tapi, kita harus cepat. Ular itu mungkin gak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Mereka pun menyeberangi danau dengan perahu kecil yang mereka temukan di tepi. Saat mereka sampai di tengah danau, mereka melihat sebuah pulau kecil. Di atas pulau itu, ada altar batu, dan di atas altar itu, terletak batu keabadian. Wiranto mengambil batu itu dengan hati-hati. Batu itu berkilauan dengan cahaya aneh, seolah-olah memiliki kekuatan sendiri. Tapi, tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Angin kencang berhembus, dan dari dalam air, muncul sosok-sosok gaib yang menyeramkan. Kita harus pergi, sekarang, teriak Rara, sambil menarik lengan Wiranto. Mereka pun berlari kembali ke perahu. Tapi sosok-sosok gaib itu terus mengejar. Saat mereka sampai di tepi danau, mereka melihat sosok tinggi dengan jubah hitam menunggu mereka. Kalian pikir bisa lari dari aku? Suara itu bergema, membuat mereka gemetar. Wiranto merasa ngeri. Dia tahu, ini adalah pertarungan yang gak bisa mereka hindari.
Sosok tinggi berjubah hitam itu melangkah mendekat. Bayangannya menutupi cahaya bulan. Topeng kayu yang menutupi wajahnya terlihat semakin menyeramkan di kegelapan. Wiranto, Joko, dan Rara berdiri berhadapan dengannya. Hati berdebar kencang. Batu keabadian masih tergenggam erat di tangan Wiranto. Terasa hangat dan berdenyut seperti memiliki nyawa sendiri. Kalian pikir bisa kabur dengan batu itu? Suara sosok itu bergema, penuh ancaman. Batu itu milikku, dan kalian akan membayar mahal untuk mencurinya. Rara melangkah maju, tongkatnya diangkat tinggi. Kami nggak mencuri apapun. Batu ini adalah kunci untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Kau dan penjaga kegelapanlah yang ingin menghancurkannya. Sosok itu tertawa, suaranya seperti gemuruh petir. Keseimbangan? Dunia ini sudah terlalu lama dikuasai oleh mereka yang lemah. Saatnya kekuatan kegelapan memimpin. Tanpa peringatan, dia mengangkat tangannya, dan dari tanah, muncul bayangan-bayangan hitam yang berbentuk seperti tentara tanpa wajah. Mereka bergerak cepat, mengelilingi Wiranto dan kawan-kawannya. Kita harus bertahan, teriak Joko, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Wiranto memegang batu keabadian erat-erat. Dia merasa kekuatan dari batu itu mengalir ke tubuhnya, tapi dia nggak tahu bagaimana menggunakannya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya panik. Rara memandangnya dengan tatapan tegas. Fokus, Wiranto. Batu itu akan memberimu kekuatan, tapi kau harus mengendalikannya. Percaya pada dirimu sendiri. Wiranto menutup mata, mencoba merasakan energi yang mengalir dari batu itu. Tiba-tiba, dia merasa seperti ada sesuatu yang meledak dalam dirinya. Dia membuka mata, dan tangannya mengeluarkan cahaya terang yang menyilaukan. Cahaya itu menyebar, menghancurkan bayangan-bayangan hitam yang mengepung mereka. Sosok berjubah hitam itu mundur beberapa langkah, terlihat terkejut. Kau nggak mungkin bisa menguasai kekuatan itu, teriaknya marah. Wiranto merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Dia melangkah maju, matanya penuh tekad. Aku nggak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini. Sosok itu menggeram, lalu mengangkat tangannya lagi. Kali ini, dia mengeluarkan serangan yang jauh lebih kuat. Gelombang energi hitam melesat ke arah Wiranto, tapi dia berhasil menahan serangan itu dengan kekuatan dari batu keabadian. Pertarungan sengit pun terjadi. Wiranto dan sosok berjubah hitam saling serang. Kekuatan mereka bertabrakan dan menciptakan ledakan-ledakan besar. Rara dan Joko berusaha membantu, tapi mereka nggak bisa mendekat karena kekuatan yang terlalu besar. Wiranto, kau harus mengakhiri ini, teriak Rara dari kejauhan. Wiranto tahu, dia nggak bisa terus bertahan seperti ini. Dia harus mengakhiri pertarungan ini sekali untuk selamanya. Dengan semua kekuatan yang dia miliki, dia mengarahkan batu keabadian ke sosok berjubah hitam itu. Sudah cukup, teriak Wiranto, suaranya menggema. Cahaya terang menyembur dari batu itu, menghantam sosok berjubah hitam dengan kekuatan penuh. Sosok itu berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai hancur dan terurai menjadi debu hitam yang terbang tertiup angin. Ketika cahaya mereda, suasana kembali tenang. Sosok berjubah hitam itu sudah hilang, dan bayangan-bayangan hitam yang mengepung mereka pun lenyap. Wiranto jatuh berlutut. Napasnya tersengal-sengal. Batu keabadian di tangannya masih berkilauan, tapi cahayanya mulai meredup. Kita berhasil, bisik Joko, wajahnya penuh kelegaan. Rara mendekati Wiranto, matanya penuh kekhawatiran. Kau baik-baik saja? Wiranto mengangguk, meski tubuhnya terasa lemas. Aku nggak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rara tersenyum. Kau telah menggunakan kekuatan batu keabadian dengan benar. Tapi, ingat, ini bukan akhir. Masih banyak yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dunia. Wiranto mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Dia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi, setidaknya, mereka telah mengalahkan musuh yang sangat kuat. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa larangan. Warga desa menyambut mereka dengan sukacita, dan tetua larangan memuji keberanian mereka. Kalian telah melakukan hal yang luar biasa, kata tetua larangan. Tapi, ingat, kekuatan yang kalian miliki datang dengan tanggung jawab besar. Kalian harus terus berjuang untuk menjaga keseimbangan dunia. Wiranto,
Joko, dan Rara mengangguk. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi mereka juga tahu selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Wiranto, Joko, dan Rara akhirnya berhasil mengalahkan penjaga kegelapan dan mengembalikan keseimbangan dunia. Tapi perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak tantangan yang menunggu di depan, dan mereka harus siap menghadapinya. Wiranto pun menyadari, kekuatan sejati bukan hanya tentang ilmu kebal atau batu keabadian. Kekuatan sejati adalah tentang keberanian, persahabatan, dan tekad untuk melindungi yang mereka cintai. Dan dengan itu, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, siap menghadapi apapun yang datang. Wiranto dan kawan-kawan telah mengalahkan penjaga kegelapan, tapi perjalanan mereka belum berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan sampai ketinggalan cerita seru lainnya. Like, komen, dan subscribe untuk ikuti kisah-kisah menarik lainnya.